Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Wandi Barboy Silaban, redaktur kota dan politik harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Cegah difteri jadi bencana. Kasus COVID-19 di Indonesia kini sudah mulai melandai. Di tengah masa transisi dari pandemi ke endemi, kini muncul ancaman penyakit difteri yang berpotensi menjadi wabah. Penyakit yang tidak bisa dianggap sepele karena bisa menimbulkan kematian. Mengutip laman yankes.kemenkes.go.id, difteri adalah penyakit menular yang penyebarannya melalui batuk, bersin, atau luka terbuka. Gejalanya penyakit yang disebabkan bakteri Corynebacterium diphtheriae, termasuk sakit tenggorokan dan masalah pernapasan. Penyakit ini dapat menyerang orang-orang dari segala usia dan beresiko menimbulkan infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Jika tidak ditangani, bakteri penyebab difteri dapat mengeluarkan racun yang merusak jantung, ginjal, atau otak. Penyakit difteri membuat pemerintah Kabupaten Garut menetapkan kejadian luar biasa difteri. Dalam rentang 1 Maret 2023, 8 warga kota Dodol itu meninggal karena suspek difteri. Rabu 8 Maret lalu, bocah berusia 9 tahun asal Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat bernama Herman Susilo meninggal karena suspek difteri. Pasien sempat mendapat perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Alimuddin Umar Lampung Barat. Di Bandar Lampung, Dinas Kesehatan setempat menemukan 4 orang terduga terjangkit difteri. Keempat pasien terduga difteri sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan masih menunggu hasil uji sampel. Difteri bukanlah penyakit biasa yang dianggap enteng. Penularannya bisa berlangsung cepat melalui partikel udara sehingga siapapun yang menghirup udara yang mengandung bakteri dari batuk atau bersin penderita difteri dapat tertular. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan setiap orang berhak atas kesehatan. Pemerintah pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Artinya, pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk sigap dalam menanggapi terjadinya suatu wabah. Perlu penanganan segera agar wabah tidak cepat menyebar. Ikatan Dokter Anak Indonesia Lampung menilai pencegahan penyebaran penyakit difteri bisa dilakukan dengan Outbreak Response Immunization atau ORI atau imunisasi massal bagi masyarakat. Vaksin merupakan pencegahan paling efektif untuk melawan difteri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui terjadinya KLB difteri di Garut tidak lepas dari keterlambatan vaksinasi karena adanya pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyakit infeksi termasuk difteri, Kemenkes akan mengejar ketertinggalan imunisasi diphtheria tetanus atau DPT. Dinkes Bandar Lampung sudah 3 kali melakukan imunisasi difteri untuk usia bayi 0-11 bulan dengan jenis vaksin DPT _HB atau HIB atau Penta. Usia baduta 1 kali dan 1 bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS SD kelas 1, 2, dan 5 masing-masing sekali. Jelas kita tak boleh memandang enteng penyakit difteri. Keseriusan dalam pencegahan harus menjadi keniscayaan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, termasuk saat menghadapi ancaman penyakit difteri. Pemerintah harus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai penjamin pembangunan kesehatan bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menggencarkan vaksinasi menjadi keniscayaan dilakukan. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi. Tidak elok menyikapi setiap ancaman dengan sebelah mata. Akan lebih baik menganggap ancaman sebagai hal membahayakan sehingga kita akan bersungguh-sungguh dan waspada terhadap difteri agar tidak menjadi bencana.
Oke Bang Boy, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk kali ini? Oke, tajuk Lampung Pos kali ini menyoroti soal cegah difteri jadi bencana. Kita tahu di tengah kondisi pandemi yang sudah melandai menjadi endemi, kini muncul wabah baru namanya penyakit difteri. Jadi ini terutama sekali dimulai dari Garut, dari Kabupaten Garut. Dari situlah mulai ada bencana soal difteri, dan makanya itu kemudian di Lampung ternyata ada yang terkena atau suspek difteri. Itu sebabnya kita menyoroti soal cegah difteri jadi bencana. Iya. Jangan sampai itu semakin meluas. Betul. Ini cukup mengagetkan ya Bang, karena beberapa waktu lalu kita sempat digempur dengan pandemi COVID-19, kemudian juga ada kasus gagal ginjal akut pada anak, dan kasus difteri menyusul. Ini pun turut membuat khawatir para orang tua, karena rentan juga terhadap anak-anak, walaupun katanya ini juga menyerang segala usia, betul ya Bang? Nah, tapi bagaimana sih Bang kondisinya secara umum di Indonesia dan juga secara khusus di Lampung sendiri? Iya, secara umum memang kan penyakit difteri ini pemerintah Kabupaten Garut ya sudah menyatakan kejadian luar biasa ya, KLB pada penyakit difteri ini, karena ada 8 orang yang terkena penyakit itu di Bogor sana. Jadi itu yang menjadi asal pemicu meluasnya penyakit difteri ini. Wah, kalau ini tidak ditangani dengan segera, ini bakal menyusul lagi penyakit-penyakit lainnya berdatangan. Nah, itu sebabnya memang kita pemerintah di sana dulu, pemerintah Kabupaten Bogor itu mengantisipasinya dengan menetapkannya menjadi kejadian luar biasa. Untuk tidak kembali untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi korban-korban yang meninggal lainnya seperti itu. Kemudian kalau di Lampung sendiri itu ada warga di Lampung Barat, masih bocah, itu maksud saya bocah berusia 10 tahun kurang lebihnya dari Kecamatan Belalau itu ya, dari Kecamatan Belalau di Lampung Barat itu harus lagi-lagi dia mendapat suspek difteri ya, gejala suspek difteri, jadi harus meninggal juga. Itu di Lampung Barat yang meninggal. Sementara di Bandar Lampung ada 4 orang yang kondisinya 4 orang yang menjadi terduga terjangkit penyakit difteri. Seperti itulah kondisinya. Ya, tentunya kita turut berduka cita terhadap keluarga korban yang ditinggalkan ya Bang. Dan kita juga masih dalam pembahasan ini tentunya. Kita akan lanjutkan lagi Bang Boy. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.